Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kita. Nah, kali ini kita berada di ujung utara Jalan Malioboro, ditunjukkan dengan adanya pelang Jalan Malioboro. Tepatnya di dekat Loko Cafe ya teman-teman, itu dia Loko Cafe. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mereview Jalan Malioboro di kala malam hari, terutama di Selasa Wage. Nah, apa aja yang akan kita temui, kegiatan apa saja yang ada di dalam Jalan Malioboro, nanti kita akan kulik dan review. Oke, tunggu apa lagi? Langsung saja kita melihat Jalan Malioboro di kala malam hari ketika hari Selasa Wage. Oke, langsung teman-teman kita jalan ke selatan. Oke, langsung Pak. Nah, kita sudah di Jalan Malioboro di sisi paling utara ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ketika teman-teman ke Jogja, terutama di Selasa Wage, itu ada yang unik teman-teman. Karena hari Selasa Wage itu hanya ada setiap 35 hari sekali teman-teman, dalam satu bulan ya. Nah, Selasa Wage di Malioboro itu adalah hari libur bagi pedagang kaki lima, dan kegiatannya berupa membersihkan kawasan Malioboro teman-teman, yang dilakukan setiap 35 hari sekali, atau biasa orang Jawa itu selapan. Nah, pada hari ini teman-teman, Selasa Wage ini, kawasan Malioboro itu steril teman-teman, dari kendaraan terutama, apalagi pedagang kaki lima teman-teman. Bisa dilihat sendiri teman-teman, bahkan kalau teman-teman ke Malioboro sebelumnya di malam hari itu biasanya ada Trans Jogja. Lah, ini Trans Jogjanya tutup ya teman-teman. Jadi sedikit info juga bagi teman-teman luar Jogja, ketika mau ke Jogja itu ketika Selasa Wage itu otomatis Trans Jogjanya tidak beroperasi di Jalan Malioboro. Contohnya ini teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke selatan teman-teman. Nah, bisa dibuktikan sendiri teman-teman, di sini di Jalan Malioboro ini sangat lenggang sekali ya teman-teman ya. Sangat lenggang sekali karena di Jalan Malioboro sendiri seperti tidak ada kendaraan. Hanya mungkin kendaraan becak seperti ini, atau nanti bisa menjumpai andong. Karena kejadian seperti ini adalah kejadian unik ya teman-teman ya. Karena hanya berlaku setiap 35 hari sekali, atau bahasa Jawanya itu selapan dino teman-teman. Nah, kenapa hari Selasa Wage? Ini mungkin teman-teman yang tahu bisa komen di bawah ini ya teman-teman ya. Nah, nanti di sepanjang Jalan Malioboro ini, kalau tidak salah teman-teman, nanti di depan pintu barat Kepatihan itu akan ada namanya kesenian-kesenian. Nah, itu dalam rangka meramaikan Selasa Wage. Kalau tidak salah namanya Selasa Wagen teman-teman. Wagen atau Wagen, saya lupa namanya. Coba nanti kita akan lihat ya teman-teman. Nah, ini adalah gambaran teman-teman ketika jalan di jalan aspal ketika Selasa Wage. Jadi sangat friendly sekali. Nah, di sini teman-teman masih bisa memakai kendaraan. Ketika teman-teman keluar dari Sosrowijayan ini keluar, tetapi maksimal teman-teman hanya sampai di itu teman-teman, Plaza Malioboro, nanti dibelokkan ke kiri. Nanti ada petugas dishub yang ada berjaga di situ. Jadi dilarang untuk ke selatan. Dan selain aktivitas kesenian teman-teman seperti biasa, mungkin ada seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa menikmati Malioboro sambil lari, bahkan sambil duduk-duduk nyantai seperti ini. Nah, duduk-duduk nyantai seperti ini, bisa nyambi naik becak, kemudian bisa nyambi pakai andong juga teman-teman ya. Nah, ini kita sudah berada di
depan kantor DPRD provinsi, teman-teman. Ini dia. Oh, ini ada kegiatan ini. Apa ya ini ya, teman-teman? Kalau yang tahu bisa komen di bawah ini ya, teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini kita sudah akan sampai di Plaza Malioboro. Nanti kita akan tunjukkan teman-teman. Ketika teman-teman lewat sini, itu kendaraan tidak boleh lewat petugas di sub ini ya, teman-teman ya. Jadi Selasa Wage itu adalah hari istirahatnya Malioboro. Jadi seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pedagang kaki lima, kemudian aktivitas kendaraan bermotor, mobil motor itu dilarang masuk. Nah, itu kan. Nah, ini salah satunya teman-teman dari Disub ini berjaga di sini untuk melarang kendaraan masuk ke arah selatan ya, teman-teman ya, ini ya. Itu. Nah, ini dihalau sama teman-teman Disub. Kayak gitu, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke selatan, teman-teman. Nah, ini yang cari apa namanya? Andong, teman-teman. Bisa dilihat atau bisa dicari di depan Mall Plaza Malioboro. Itu, teman, ini mallnya ya. Terus di depannya persis. Yang mau naik andong bisa langsung ke sini, teman-teman. Andongnya masih fresh ini, teman-teman. Dan teman-teman juga bisa naik becak juga seperti ini ya, teman-teman. Wih. Oh, teman-teman juga bisa naik sepeda juga ya, teman-teman, seperti itu. Menikmati Malioboro dengan naik sepeda seperti ini, teman-teman. Tuh. Dan teman-teman kalau ke Malioboro juga bisa foto-foto seperti ini, teman-teman, di Plang Malioboro. Jadi mungkin kalau ke Jogja belum afdol kalau belum foto di Plang Malioboro. Nah, ini contoh salah satu nih, ada fotografer yang khusus memoto di sini ya, teman-teman. Dan hasilnya juga tidak kaleng-kaleng ya ini. Kalau tidak salah ini profil 5.000 sampai 10.000 ya, teman-teman. Mungkin kalau ada yang pernah bisa komen di bawah ini. Oke, kita ini salah satu mall terbesar di Malioboro, Mall Plaza Malioboro, teman-teman. Oh, ini ada dari lokal ini kayaknya. Oh, ini baru Komproteta. Ini kalau di sini antri ya, teman-teman ya, karena lumayan favorit di sini ya. Di sini lumayan favorit. Ada BCA, nggak bisa ke sini. Oke, kita jalan lagi, teman-teman. Ya, teman-teman ke Malioboro tuh bisa menggunakan transportasi apapun ya, teman-teman ya. Tapi kalau khusus Selasa Wage, teman-teman tidak bisa menggunakan transportasi Trans Jogja. Mungkin bisa ojek online atau mobil pribadi atau motor pribadi, tapi parkirnya di sirip-sirip Malioboro, teman-teman. Karena di Malioboro pun tidak bisa naik motor maupun mobil. Begitu, teman-teman. Nah, ini mallnya masih sampai sini, teman-teman. Nanti kita akan melihat kesenian apa saja. Semoga masih ada ya, teman-teman, karena ini sudah lumayan malam. Keseniannya itu mulainya kalau tidak salah itu, teman-teman, itu start from jam 3 sore, teman-teman. Jadi ya semoga saja masih ya, teman-teman. Nah, di sini salah satu pintu masuk atau pintu keluar ya, teman-teman ya. Jadi di sirip-sirip gang ini tadi ada Sosrawijayan, kemudian ini ada Dagen. Jadi teman-teman kalau semisal bawa motor itu bisa keluarnya lewat Dagen sini, teman-teman. Karena ke selatan sudah tidak boleh, teman-teman ya. Nah, kan bener kan, itu kan suruh belok kanan kan. Nah, ini tadi pun juga berlaku di Sosrawijayan, teman-teman, tidak boleh lurus, naik bolehnya kanan. Nah, lurus boleh, Mbak.
Lurus boleh kok. Sepeda listrik. Hai Kak, ini lagi fly. Halo. Dari mana Kak? Dari we are from Jakarta. Oh Jakarta. Oke. Di sana ada tontonan di sana. Wow. Oh di depan sana ya. Terima kasih Kak, dadah. Ya dadah. Hati-hati ya. Meet you. Yes. Terus Kak. Oh ternyata nggak boleh, nggak boleh ya. Karena ini sepeda listrik. Kalau sepeda beneran boleh. Gitu ya. Dadah. Dadah. Nah ini ternyata kalau sepeda listrik di sini tidak boleh ya teman-teman ya. Jadi bolehnya sepeda biasa. Kemudian, oh karena di sana ada tontonan Mbak, jadi nggak bisa lewat sana. Kenapa sih? Ya coba nanti lihat sendiri. Listrik berarti nggak boleh masuk. Nggak boleh. Nah ini contoh ada mobil ini. Mobil ini diarahkan juga ke barat teman-teman, menuju Jalan Dagen teman-teman. Udah, makasih ya Kakak. Ya, ya. Nah ini juga becak motor atau becak ini juga tidak boleh ke selatan. Nah ini karena di sana ada acara ya teman-teman. Di depan pintu barat Kepatihan atau kantor gubernur. Nanti kita akan menuju ke sana. Ini kebetulan ada petugas di sub, jadi teman-teman kalau masih ngeyel nanti akan dimarahin. Jadi lewatnya sana ya teman-teman ya, jangan ngeyel ya. Begitu. Petugas di subnya juga baik-baik. Gitu. Oke teman-teman, lanjut kita ke selatan teman-teman ya. Selatan. Nah ini gambaran teman-teman ketika ke Malioboro, suasananya sangat steril sekali ya, sangat enak, sangat syahdu seperti ini teman-teman. Waduh, itu apa teman-teman? Ada yang cari roti boy, di sini juga ada roti boy teman-teman. Ini ada andong juga di sini ya teman-teman ya. Oh ada yang lari-lari juga teman-teman. Lanjut kita jalan ke selatan. Semoga tontonannya masih ya teman-teman ya. Nah mungkin ini bagi teman-teman orang Jogja atau yang pernah di Jogja yang lama, itu mungkin sudah tidak asing lagi dengan toko ini teman-teman. Namanya Liman. Ini mungkin yang asli Jogja sudah tahu toko legend ini teman-teman, karena menjual apapun, interior, imitasi, aksesoris dan lain sebagainya ini. Ini mungkin orang Jogja pasti tahu. Nah ini, ternyata masih ya banyak kerumunan teman-teman ya. Wah nih banyak yang foto-foto juga, banyak yang ngevlog-ngevlog juga ya ini. Ini baru foto-foto juga. Oke kita lanjut ke selatan teman-teman. Kita sudah berada di Hotel Mutiara ini. Dan kita sekarang berada di halte nomor 2 atau halte kedua di Jalan Malioboro. Nah ini seperti yang saya infokan di depan tadi teman-teman, bahwa Trans Jogja tidak bisa lewat sini teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman kalau ke Malioboro bisa menggunakan akses yang lain. Nah ini salah satu rute di sini. Jadi tidak bisa lewat sini teman-teman. Kita lanjut ke selatan. Ternyata belum selesai teman-teman. Coba kita akan lihat ya. Di sana ada acara apa ya teman-teman ya? Selasa Wagen. Kalau tidak salah namanya Selasa Wagen teman-teman. Ada yang nyantai-nyantai duduk-duduk di sini juga teman-teman. Di sana juga ada. Ya. Di sana masih ada teman-teman ya. Mungkin tidak sebanyak tadi ya teman-teman ya. Ini dia. Namanya bener teman-teman, Selasa Wagen teman-teman.
Nah itu dia Selasa Wagen. Selasa Wagen ini ada apa aja sih, kita coba lihat lebih dekat lagi ya teman-teman ya. Oh, baru ada momen talkshow teman-teman. Ini dia Selasa Wagen ya. Ini ada kakak-kakaknya yang cosplay juga nih, baru istirahat. Kebetulan kami di Paniraga Keistimewaan ini kan fungsi kami ini ada juga dari sana perencanaan dan pengendalian di urusan keistimewaan, khususnya salah satunya juga ada. yang menjadi objek juga di sini. Nah ini sehingga ada kami tentu nanti kerjasama. Kalau teman-teman tahu pihak di Jogja itu ada Mas Fitro dengan nama sebuah acara yang terkenal di TVRI, namanya kalau tidak salah Angkringan. Nah itu ada pemeran-pemerannya teman-teman. menjaga. Nah itu ada Serundeng, ada Dina Trinil dan satu siapa ya, saya lupa namanya. Itu teman-teman. Kalau yang tahu bisa komen di bawah ini ya teman-teman ya. Ini kayaknya sesi dagelan teman-teman. Nah, ada beberapa pemeran dari acara angkringan di TVRI. Kami lanjutkan teman-teman. Jadi ini ada kakaknya yang cosplay juga nih teman-teman. Sebelah sini. Coba kita, ini juga ada. Nanti kita akan lihat ya, ini ada acara apa lagi setelah ini talkshow ini. Jadi salah satu peta jalan keistimewaan yang ada di Yogyakarta tentang pengelolaan Sebudulus. Kita lihat dari dekat lagi teman. Ini kita berada di pintu sebelah barat Kepatihan teman-teman. Ini juga menjadi ini kita berada di pas sama untuk bagaimana kemudian cosplay atau apa ya, saya kurang tahu, mungkin bisa komen di bawah ini ya. Ini kakaknya pakai baju apa dan lain sebagainya, baik itu dari sisi mungkin bisa komen di bawah ini, maupun juga dari warisan-warisan budaya. Biasanya kalau ini tuh ada lestari yang itu teman-teman, amanat yang namanya tari-tari apa gitu, saya kurang paham. Nah ini biasanya ada teman. Pak Wahyu tadi ngendikan dalam sistem pengelolaan yang ada gitu. Tentunya kan peran yang tidak jauh beda Oh, dari ya, teman-teman, ternyata keraton apa dan sebagainya. Nah, ini jadi acara lanjut, angkringan diboyong kalau ke untuk sini dari nih. segi, Terlihat dari peran personilnya keraton itu sendiri teman. untuk menanggapi perihal tentang pengelolaan ataupun Nah, itu dia. juga kebijakan dari Paniraga ini gimana, kan kita tahu Pak, ada yang kita ketahui adalah 144 atribut yang harus dijaga dan itu tidak mudah dari kawasan-kawasan yang ada di seputaran jalan ataupun juga sisi-sisi yang ada. Sebelumnya mau izin untuk menyapa Ibu Bapak. Boleh tepuk tangannya, boleh. Untuk Kanjeng Bimo, tepuk tangan. Atau wisatawan yang kebetulan sore hari ini sedang jalan-jalan. Oke, kita mungkin kita lanjut ke selatan lagi ya teman-teman ya. Malam ini cerah. Kita lanjut lagi ke selatan. Ada apa lagi ya ini ya? Nah itu gambaran ketika teman-teman ke sebelah pintu barat Kepatihan teman-teman. Nah itu gambaran dari depannya ini ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke selatan. Semoga masih ada acara-acara lagi di selatan. Biasanya banyak teman-teman ya. Selasa Wagen. Peninggalan seorang yang pertama kali. Nah kita lanjut lagi ke selatan teman-teman. Nah di sini juga teman-teman bisa lewat sini juga ketika teman-teman bawa kendaraan. Jadi teman-teman lewatnya di pintu sebelah selatan kantor gubernur sebelah sana, sama di sini Pajeksan. Teman-teman tidak boleh ke utara, juga tidak boleh ke selatan. Gitu teman-teman. Dan di sini pun juga ada yang jaga ya teman-teman ya. Jaga juga dari Disub. Jadi mohon dipatuhi ya aturannya. Nyabrang ke selatan ini teman.
hati-hati, lihat kanan kiri teman-teman. Nah itu di sana kalau teman-teman menuju ke sana itu akan menuju ke kantor kepatian teman-teman ya, atau kantor gubernur. Nih kalau dari sini terlihat banyak kerumunan ya di Jalan Malioboro karena banyak sekali yang mungkin berkunjung ketika Selasa Wage teman-teman. Nah di sini mungkin sudah ada tata tertibnya teman-teman. Ada tata tertibnya ketika teman-teman ke Malioboro. Di Malioboro itu teman-teman itu tidak boleh merokok. Mungkin kalau teman-teman lihat YouTuber yaitu Reza Arab, itu kan kemarin sempat ngerokok terus kemudian diberitahu, kemudian beliau tidak merokok lagi. Nah ini karena ini menaati kawasan tanpa merokok teman-teman. Kemudian ada dilarang membuang sampah sembarangan. Mungkin di semua tempat sama ya teman-teman ya. Terus ada dilarang parkir sembarangan karena di sirip-sirip Jogja sendiri banyak lahan parkir ya teman-teman ya. Tuh. Oke, lanjut kita ke selatan lagi teman-teman. Nanti kita akan menemui apa lagi ya teman-teman ya. Dan sedikit cerita teman-teman, itu tadi acara yang mungkin setiap Selasa Wage itu digelar di depan atau barat pintu Kepatihan atau pintu barat kantor gubernur. Nah itu tadi kayaknya sesi talkshow ya teman-teman, bersama dengan teman-teman dari acara angkringan. Angkringan itu suatu program di TVRI teman-teman. Mungkin kalau teman-teman Jogja tahu, nah itu dia ada Dina Trine, ada Serundeng dan teman-teman yang lainnya. Begitu teman-teman. Kita jalan lagi ke selatan. Kita akan menemui apa ya teman-teman ya ini ya. Nah ini saya mengambil point of view-nya lewat jalan aspal ya. Jadi bisa merasakan enaknya jalan di Malioboro tanpa ada yang namanya kendaraan. Gitu teman-teman. Nah ini teman-teman kalau mau ke teras Malioboro teman-teman bisa ke kiri, bisa dilihat di video-video kita selanjutnya ya teman-teman. Ada teras Malioboro, terus juga ada teras Malioboro Beskalan yang ada amphitheater-nya. Besok kita akan bahas ya teras Malioboro Beskalan yang ada amphitheater-nya. Nanti lewatnya sana teman-teman. Oke, kita jalan lagi ke selatan. Ini sepertinya sudah mulai banyak kendaraan ya teman-teman, karena ini sudah tidak dijaga lagi di sini teman-teman. Nah ini sudah ada kendaraan masuk. Jadi saya sarankan mulai teman-teman naik ke trotoar ya, atau ke pedestrian. Di Jogja itu sangat enak, terutama di Malioboro, bisa sambil menikmati malam itu sambil duduk-duduk di sini. Wah, sangat syahdu teman-teman. Waduh, mantap. Kita duduk dulu teman-teman. Nah ini banyak andong juga ya teman-teman. Jadi kalau di Malioboro, teman-teman kalau mau naik andong itu tidak usah khawatir. Biasanya setiap teman-teman jalan itu ada andong seperti ini teman. Dan itu dia teras Malioboro pintu masuknya ya teman-teman ya. Sudah dibahas di video selanjutnya. Bagaimana keindahan atau keanekaragaman di teras Malioboro, entah dari kuliner maupun oleh-olehnya. Jangan lupa lihat di video sebelumnya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman ke selatan lagi. Nanti ada apa aja ya di sana. Semoga masih ada
tontonan atau pentas putus lagi. Nah ini teman-teman gambaran Tres Malioboro ketika malam hari ya. Makin rame kayaknya teman-teman di malam hari. Banyak juga yang foto-foto di depan sini ya teman-teman ya. Ini ikon dari Tres Malioboro. Lanjut lagi teman-teman ke selatan. Kita akan menjumpai apa ya? Nanti kita akan lihat. Nah, ini kita berjalan di pedestrian sisi sebelah timur teman-teman. Lalu kita akan nyoba jalan di sisi sebelah barat ya teman-teman ya. Oke, kita hati-hati teman-teman. Wah teman-teman, mungkin di video selanjutnya sebelumnya juga membahas tentang masjid di Malioboro ya. Ini dia masjidnya teman-teman. Tapi kalau di sini sudah tutup ya setelah Isya, jadi tidak bisa masuk teman-teman kali ini. Ini dia. Oke, kita lanjut lagi ke selatan. Oh di sini juga tidak luput dari oleh-oleh teman-teman nih. Wah, yang jualan bakpia terutama makanan khas kota Jogja teman-teman. Macam aneka bakpia ada di sini juga teman-teman. Di sebelah masjidnya ini. Oke, kita lanjut lagi ke selatan ya teman-teman ya. Ada apa ya nanti ya, kita akan lihat di selatan. Nah ini ada Teras Malioboro lagi teman di sebelah kanan kita ini. Nah ini dia Teras Malioboro ketika malam hari teman. Nah itu dia teman-teman, Teras Malioboro ketika malam hari. Dan terbukti kalau di malam hari, terutama Selasa Wage itu pedagang pada tutup ya teman-teman. Nah ini dia, ini tepat di depan pintu barat Pasar Beringharjo nih. Ini kalau tidak Selasa Wage biasanya pada buka teman-teman. Oke, lanjut lagi ke selatan. Ada apa saja ya di Oh ini mungkin yang ke Jogja juga mungkin salah satu rekomendasi tempat oleh-oleh yang wajib dikunjungi nih. Salah satunya ini ya teman-teman ya. Ini ada Hamzah Batik. Ini pusatnya batiknya di sini, aksesoris juga ada. Apapun mungkin yang khas Jogja di sini ada ya teman-teman ya. Seperti ini. Begitu. Oh ada yang baru nyinden juga ini teman-teman ya. Wah suaranya sangat merdu teman-teman ini ya. Mau ke sana ta? Wah kan suaranya merdu sekali teman-teman. Kita lanjut. Nah di seberang Hamzah Batik ini ada namanya Pasar Sore Malioboro teman-teman. Nah ini dia Pasar Sore Malioboro teman-teman. Gambarannya seperti namanya, Pasar Sore Malioboro ini bukanya mulai dari sore ya teman-teman. Jadi kalau siang itu tidak buka. Dan ini gambaran pasar sore ketika malam hari teman-teman. Banyak sekali jualan berbagai macam aksesoris, baju, kaos, bahkan oleh-oleh makanan itu pasti ada teman-teman di dalam sini. Tagline-nya udah jelas, Pasar Sore Malioboro, pusatnya oleh-oleh khas Jogja. Dan teman-teman ketika di sini jangan takut ya teman-teman. Di sini ada namanya pos Jogomaton, jadi
teman-teman keamanannya di sini terjamin. Nah, ini salah satu bapak-bapaknya dan ibu-ibu muda di sini. Jadi sangat membantu ketika teman-teman berkunjung ke Jogja, keamanan pasti terjamin. Oh, halo Mbak. Itu teman-teman. Oke, lanjut teman-teman, kita berjalan ke selatan lagi. Ya, di ujung Jalan Malioboro itu terdapat yang khas atau fenomenal teman-teman, yaitu titik nol Malioboro. Nah teman-teman, ketika ke Jogja atau ke Malioboro ini tidak usah risau, tidak usah khawatir. Kalau teman-teman haus, ini banyak sekali yang jualan seperti ini teman ya, air atau es teh jumbo atau jeruk jumbo seperti ini teman-teman. Nah, lanjut lagi ke selatan. Nanti teman-teman juga akan menjumpai lagi. Nah, ini di sini juga ternyata di stop oleh petugas Dishub lagi teman-teman. Ini ada petugas Dishub yang berjaga di sini. Dan petugas Dishub di sini juga ramah-ramah teman-teman. Sesuai dengan khasnya Jogja teman-teman. Jadi semua yang ada di sini ramah-ramah. Nah ini, jadi teman-teman ketika bingung jalan mau kemana, itu bisa tanya ke bapak-bapak atau ibu-ibu di Dishub ini. Jamin ramah-ramah teman-teman. Oke, lanjut lagi ke selatan teman-teman. Nah di selatan nanti, oh itu ada apa ya teman-teman? Rame-rame itu, semoga masih ada ya. Kita akan lihat ya teman-teman ya. Kita percepat saja ini karena durasinya nanti takutnya terlalu lama. Wah, di sini sudah mulai rame ya teman-teman ya. Sangat rame. Pada sekarang ini sekarang tidak weekend karena weekday, tapi ternyata sudah seramai ini. Nah, kita sudah akan sampai ke tempat fenomenal di kota Jogja, yaitu titik 0 km. Ini ada acara apa ini ya? Coba kita lihat. Oh, kalau tidak salah besok tanggal 1 teman-teman itu ada acara di titik 0 ini teman-teman. Kalau ada kesempatan kita akan mereview kegiatan itu. Oh, ini ada kegiatan senam ini kayaknya teman-teman ya. Senam di titik 0 km teman-teman. Ya kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut. Dan ini yang saya infokan tadi, bapak-bapak dari Jogomaton yang menjamin keamanan teman-teman ketika berkunjung ke Malioboro teman-teman. Lanjut lagi teman-teman, kita ke selatan. Nah, di sini udah bebas tanpa ada kendaraan ya teman-teman ya di sini ya. Mantap lah. Jadi teman-teman bisa di tengah-tengah jalan ketika Selasa Wage ya teman-teman ya. Kalau bukan Selasa Wage tidak bisa teman-teman. Nah ini teman-teman di sini juga bisa foto-foto ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman kita sudah berada di titik 0 ya teman-teman. Ini di sini banyak sekali wisatawan yang foto-foto, banyak sekali teman-teman. Juga ada jasa fotografer juga teman-teman, bisa dicoba karena hasilnya saya jamin bagus teman-teman. Nah mungkin itu saja teman-teman video kali ini mereview Jalan Malioboro ketika Selasa Wage. Tadi ada beberapa tempat
yang mungkin fenomenal, ada mungkin kegiatan di depan atau di pintu barat Kepatihan, ada suasana ketika tidak ada kendaraan di tengah-tengah jalan, dan lain sebagainya teman-teman. Dan sedikit info kepada teman-teman semuanya, ketika teman-teman mau ke Jogja, itu kalau mau sewa mobil atau mau antar ke tempat oleh-oleh atau mau kemana, itu juga bisa menghubungi kita ya teman-teman ya. Nanti kita bantu mencarikan armadanya maupun mengantarkan ke lokasi oleh-oleh maupun tempat wisata teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja teman-teman dari kita. Bila ada salah kata, saya mohon maaf ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan jika bermanfaat mohon dibantu untuk share kepada teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi sampai jumpa di video selanjutnya. Matur suwun.